Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Putri Agustin. Saya akan melanjutkan tentang teknik create. Selain menggunakan latihan memfokuskan pikiran yang bersifat soft skill, maka pola pikir kreatif bisa ditingkatkan dengan teknik create. Yang pertama, membuat kombinasi baru. Yang kedua, menggunakan input yang random. Yang ketiga, membuat eliminasi. Yang keempat, menggunakan alternatif. Dan yang kelima, mencoba cara berpikir terbalik. Yang keenam, kasus ekstrim. Selanjutnya, scams. Di dunia pemikiran kreatif, terdapat satu rumus mengurai sebuah benda, yakni yang dikenal dengan metode mnemonic scams. Yang pertama, shape, bentuk. Yang kedua, color, warna, use, penggunaan atau manfaat, material, bahan, parts, bagian-bagian penting atau menonjol, S, yaitu size, ukuran. Maka bila kita mau menuliskan tentang bola, minimal kita harus menguraikannya sebagai berikut. Benda yang kebanyakan berbentuk bulat, maka dia masuk ke dalam shape, bentuk. Kalimat yang kedua, kecenderungan warnanya berbeda-beda, ada yang oranye, hijau, hitam, dan lain-lain, maka dia termasuk color, warna. Sebagian digunakan untuk bermain, sebagian lain digunakan untuk berolahraga, maka dia termasuk use, penggunaan atau manfaat. Bahan yang digunakan untuk membuat bola dari plastik, kulit, blue drum maupun rotan. Bahan ada yang terbuat dari logam, maka dia termasuk material atau bahan. Meskipun banyak yang bulat, rata-rata ada bagian dari benda yang dibuat berjalur atau bergaris, maka dia termasuk dari parts, bagian. Ukuran yang kecil sebesar kepala tangan bayi, dan yang sampai yang besar sebesar kepala orang dewasa, maka dia termasuk size, ukuran. Selanjutnya, gagasan baru. Apa itu gagasan? Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Sebelum mengetahui metode dalam mencari gagasan usaha, kita akan mengetahui metode mengenali gagasan usaha. Yang pertama yaitu inovasi teknologi. Metode ini adalah suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian terobosan atau temuan, perbaikan dari teknologi yang ada sehingga semakin hari semakin banyak ragamnya. Inovasi bertujuan untuk memperluas pasar, melindungi dari kemungkinan masuknya saingan baru dan memperluaskan pasar. Dan yang kedua, pencarian langsung. Penjaringan ide usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti dengan tujuan untuk menemukan produk atau usaha baru. Cara seperti ini umumnya dapat dikelompokkan dalam kategori, yaitu yang pertama, riset aplikasi. Riset aplikasi artinya pelaku secara aktif mencari produk baru yang telah dikomersialkan di pasar, kemudian diambil dan diteliti untuk dicari cara-cara melakukan adopsi dengan mengadakan berbagai modifikasi sehingga terlihat sebuah produk yang lain atau berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya. Dan yang kedua, riset dasar adalah riset yang bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada di dunia saat ini. Dan yang ketiga, analisis pemakaian akhir. Metode penjaringan ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian pemakai akhir dari suatu produk. Semua keluhan, kelemahan dicari penyebabnya. Adanya analisis pemakai akhir akan mendorong munculnya gagasan penyempurnaan atau pembuatan produk baru sebagai pengganti. Dan yang keempat, metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku, kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Keterampilan seseorang atau hobi yang dikembangkan menjadi suatu usaha yang kreatif. Misalnya, karena ada bakat melukis, maka muncul gagasan yang kreatif untuk membuka usaha sablon kaos dengan membuat lukisan-lukisan yang menarik dan bersifat populer untuk para remaja. Dan yang kelima, metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan, misalnya keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia, ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk memajukan suatu usaha, dan ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk menunjukkan suatu usaha. Jika dengan melakukan aliansi, akuisisi, ataupun melalui lisensi, masalah gagasan usaha ini tidak perlu harus mulai dari tahap awal.
tetapi mungkin saja sudah berada pada tahap pertumbuhan. Selanjutnya, metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Metode ATM adalah metode yang berisi perintah untuk mengamati usaha yang sudah ada sebelumnya, meniru usaha tersebut, dan memodifikasinya. Metode ini tidak sama dengan meniru atau sering disebut dengan plagiat, karena di dalamnya terdapat kegiatan modifikasi yang dengan jelas mencari kelemahan atau kekurangan yang ada di usaha sebelumnya, dan kemudian mengganti atau menambahkan sesuatu sehingga terbentuklah suatu usaha yang baru. Tahap-tahapan dalam metode ATM adalah yang pertama, mempelajari usaha yang sudah ada, yang kedua, mengkaji input dan output suatu usaha, yang ketiga, menganalisis tren populasi dan data demografi, yang keempat, mengkaji tren ekonomi, yang kelima, meniru dan memodifikasi 4P, place, price, product, and promotion. Metode ATM ini telah banyak dilakukan oleh para pengusaha yang tidak perlu terlalu memaksakan untuk menggagas ide baru yang belum tentu sukses dijalankan nantinya. Sebagai seorang pengusaha, dia tidak perlu repot-repot harus melakukan riset pasar atau menciptakan sebuah bisnis baru. Cukup tinggal melihat bisnis apa yang paling laris atau yang paling tren di masyarakat atau di pasar, lalu membuat bisnis serupa. Dan lebih konkret lagi, mereka hanya melihat produk apa yang sukses di pasar, lalu tinggal diamati dan kemudian sedikit dimodifikasi. Sebagai pengusaha atau misalkan pemilik produk, market leader, tentunya kita akan berpikir keras untuk eksis dan tetap sebagai pemimpin pasar. Contohnya seperti yang dilakukan Herman Kokasi, pemilik bengkel motor Laris Jaya Motor, mempunyai jurus yang bisa dibilang aneh dalam menghadapi persaingan. Dia memilih berdamai dengan kompetitor. Bila banyak pengusaha justru bersikap berseberangan atau bertarung dengan kompetitor, namun LJM justru berdamai. Konsep sinergi yang dikembangkan Herman Kokasi ini ternyata malah mendongkrak bisnisnya. Metode ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan atau kelompok dan dalam bidang usaha saja. Jepang yang kita kenal sebagai negara maju juga menerapkan metode ATM ini. Negara tersebut, Jepang, karena menemukan segala sesuatu yang menjadi produk unggulannya sekarang. Namun karena meniru ide, produk, dan jasa dari negara lain dan menjadikannya lebih bagus. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dalam dan faktor eksternal, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecah masalah. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Yang pertama, strengths, kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Dan yang kedua, weakness, kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh bisnis itu sendiri. Dan yang selanjutnya, opportunities, peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari bisnis atau organisasi. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, atau kondisi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, threats, ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi atau bisnis itu sendiri. Grid di atas merangkum beberapa bidang subjek yang perlu mempertimbangkan baik faktor internal maupun faktor eksternal. Grid ini dapat digunakan sebagai judul topik bila kita bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Gagasan yang baik bila kelompok lebih besar dari 8 orang. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.